Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Video kali ini saya akan nge-share salah satu sholawat yang luar biasa, yang paling dahsyat, yaitu dengan tata cara amalan-amalan yang tidak seperti biasanya. Maka kepada teman-teman yang ingin mengamalkan sholawat ini dengan sholawat yang akan saya terangkan, dengan tata cara yang akan saya terangkan ini, insya Allah doanya, hajatnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya menerangkan itu ya kepada kawan-kawan saya doakan, kawan-kawan dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Yang masih punya hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang sekarang sakit, semoga cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian ya doa kita, semoga Allah mengijabah. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya, kita terangkan. Sebelum saya menyampaikan bahwa ada suatu sholawat yang sangat dahsyat, ya perlu saya sampaikan bahwa iman seseorang ini ada kaitannya dengan nanti sholawat yang sangat dahsyat itu. Ya, iman seseorang itu memang naik dan turun. Itu seseorang yang kadang naik, kadang turun, kadang cara-cara ibadah itu adalah berbeda-beda. Oleh karena itu manusia itu dalam ibadah itu digolongkan beberapa golongan. Yang golongan yang pertama, memang dia beribadah, golongan ini memang khusus karena Allah. Memang ibadahnya murni karena Allah, bukan karena yang lain. Itu golongan yang pertama. Ya. Coba nanti kita termasuk golongan yang keberapa begitu. Golongan yang kedua, orang ini adalah beribadah, tapi ibadahnya itu memang niat ya agar dia besok masuk surga. Dia adalah menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agar dia tidak masuk neraka. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ada yang beribadah. Ya, dia beribadah, tetapi ada yang diinginkan. Ya, ada masih punya keinginan hal-hal dunia. Ya, dia ingin lunas hutangnya, dia ingin hartanya banyak, dia ingin punya rumah, dia ingin, tapi mintanya itu adalah kepada Allah, yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat, tawasul kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niatnya agar hutangnya lunas. Tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia bisa dapat jodoh. Tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat agar dia bisa punya mobil baru. Tetapi memohonnya ini, ya jangan salah paham, memohonnya, mintanya, berdoanya adalah kepada Allah. Itu adalah diperbolehkan. Itu jadi jangan salah paham begini ya, wong sholawat kok minta supaya hutangnya lunas, ya nggak bisa, ya nggak mungkin bisa, boleh saja. Nah, ini diperbolehkan karena tawasul orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad. Orang yang dicintai, yang kekasih Allah adalah Nabi Muhammad. Ya perlu diketahui, ini sudah sama kita ketahui ya, bahwa Allah beserta malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat itu adalah artinya doa. Nah, ya kita bersolawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu yang dibacakan muadzin kalau mau adzan itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman ini diperintahkan supaya membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Artinya itu kalau tawasul itu adalah berarti kita itu mendekati orang dalam, mendoakan Rasulullah, kemudian doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, itu mengenai sholawat, maka boleh-boleh saja karena mintanya kepada Allah. Nah, baiklah kita lanjutkan ya ke pokok bahasanya. Sholawat apa ya dan bagaimana caranya mengamalkan agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bersumber dari Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Ghafur, yaitu pimpinan pondok pesantren, yaitu dari Jawa Timur, yaitu pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur dari pesantren Sunan Derajat. Ini adalah sudah tidak asing lagi. Beliau mengatakan, kalau ingin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala malam, ya malam bangun terus mendawamkan atau membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Sholawatnya adalah sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Ini contohnya sholawat Jibril. Dengan cara tiap 7 sholawat langsung doa. Doanya satu hajat. Jadi kalau hajatnya itu umpama ingin hutangnya lunas, berarti adalah 1000 sholawat itu hanya untuk hutang lunas. Jadi contohnya seperti ini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah itulah kalau sudah 7 berarti ya Allah lunaskanlah hutang saya. Begitu lagi diulang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Satu tujuan tadi ya, satu hajat. Ya Allah lunaskanlah hutang saya. Sampai jumlahnya 1000. Itu ya, ya berarti beberapa kali yang bilang mengenai lunaskanlah hutang saya. Asal 7 berdoa, asal 7 berdoa. Harus diingat doanya adalah satu hajat saja. Jadi 1000 itu hanya satu hajat saja. 7 sholawat berdoa, 7 sholawat berdoa, tapi satu hajat. Nah, ini adalah beliau yaitu yakin bahwa tidak ada yaitu mustahil dengan wasilah sholawat, doa-doa ya kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini mengatakan bahwa gurunya yang namanya Kiai Haji Makhrus Ali dari Lirboyo itu bilang, ya jadi tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak diijabah oleh Allah itu kata beliau Pak Kiai Abdul Ghafur, potong telinga saya. Itu menyampaikan, itu meyakinkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Bahwa sholawat ini adalah tidak ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicoba ya, diamalkan. Ya. Ya, sholawat ini memang luar biasa ya. Di dalam hadis itu pun banyak diterangkan yang artinya seperti ini. Nah, ini saya bacakan. Barang siapa bersolawat kepadaku di hari Jumat, atau barang siapa yang sholawat kepadaku sebanyak 1100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajatnya. Jadi siapa yang bersolawat 100 kali, itu Allah kabulkan hajatnya itu 100 hajat. Yang 70
kabulkan di akhirat, diberikan di akhirat besok, yang 30 diberikan di dunia. Hajat 30 itu apa semua? Kan banyak sekali itu hajat yang sebanyak 30 itu ya. Ingin punya rumah, ya ingin naik haji, ya ingin hutangnya lunas, ya ingin jodoh, banyak sekali itu 30 itu. Nah inilah, maka saking meyakinkan apa itu muridnya bahwa beliau Bapak Kiai Makhrus yang berasal dari apa itu Lirboyo, pimpinan pondok pesantren itu sampai mengatakan, kata beliau Pak Abdul Ghafur itu, kalau tidak diijabah itu potong telinganya. Itu saking yakinnya bahwa sholawat tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain sering ini saya bacakan ya. Man asarat ilai hajatuhu fal yufsir ilai minas sholat. Wahai umatku, apabila kau kesulitan apa saja di dunia, perbanyaklah membaca sholawat. Ya, semoga kita semuanya bisa mengamalkan dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah yakin dan istiqomah, diulangi terus sehingga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara tadi, bangun malam, kalau perlu dengan dimulai dengan sholat tahajud, sholat taubat, baru dilanjutkan. Diingat harus setiap 7 adalah 1 doa sampai 1000. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.